Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Puspita, mahasiswa Universitas Jambi, program studi Magister Manajemen Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit mengenai formulasi kebijakan pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan yang mumpuni, maka seseorang akan sulit beradaptasi serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Kembali kepada formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Jadi, definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Ada banyak teori atau pendekatan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan. Namun dalam video ini saya akan membahas 5 teori pendekatan formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada teori inkrementalis. Teori ini melihat pada bahwa kebijakan pendidikan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan di masa lalu, sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai. Teori yang kedua itu teori demokratis. Teori ini implementasinya pada good governance bagi pemerintah yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan para konstituen dan pemanfaatan diakomodasi keberadaannya. Apabila teori ini mampu dijalankan, maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan. Yang ketiga yaitu teori strategis. Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif, alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan. Teori yang keempat yaitu teori pilihan publik. Teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok yang berkepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Teori terakhir yang akan dibahas dalam video ini yaitu teori sistem.
Formulasi kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil output dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, sehingga dapat dipahami. Maka proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan ataupun input yang terdiri dari tuntutan dan dukungan. Itulah sedikit pembahasan mengenai formulasi kebijakan pendidikan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.